Halo, bertemu dengan Bu Indi pada pembelajaran tematik kelas 5 SD. Kali ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 4. Kalian dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Mengamati. Amatilah gambar berikut. Berikut adalah gambar Edo dan ayahnya yang sedang berada di dekat kandang kelinci. Terdapat beberapa kandang kelinci. Ada banyak kelinci yang terdapat di dalam kandang. Kelinci-kelinci itu bergerak ke sana kemari. Kelinci-kelinci itu dapat bergerak karena memiliki organ gerak. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan berikut. Teks bacaan berikut berjudul organ gerak manusia dan hewan. Teks bacaan berikut terdiri dari 5 paragraf. Bacalah teks bacaan berikut di dalam hatimu. Ayo berlatih. Teks yang sudah kamu baca yang berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh sebagai berikut. Paragraf 1. Ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi tersebut, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Berikut terdapat 3 kolom. Kolom 1 paragraf, kolom 2 ide pokok, kolom ketiga kalimat pengembang. Contoh pengisian ide pokok paragraf 2 sebagai berikut. Contoh pengisian kalimat pengembang pada paragraf 2 sebagai berikut. Terdapat beberapa alternatif jawaban ide pokok pada paragraf 3, pada paragraf 4, dan paragraf 5. Lengkapilah kalimat pengembang. Ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Terdapat 3 ide pokok. 1. Organ gerak terdiri atas 2 macam. 2. Organ gerak banyak sekali fungsinya. 3. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Alternatif pengembangan dari ide-ide pokok tersebut sebagai berikut. Pada ide pokok organ gerak terdiri atas 2 macam, dapat dikembangkan menjadi paragraf sebagai berikut. Pada ide pokok organ gerak banyak sekali fungsinya, dapat dikembangkan menjadi paragraf 2 sebagai berikut. Pada ide pokok tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak, dapat dikembangkan menjadi paragraf 3 sebagai berikut. Diskusi. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan tadi. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut. Terdapat 3 bahan diskusi sebagai berikut. Alternatif dari hasil diskusi sebagai berikut. 1. Pengertian ide pokok bacaan sebagai berikut. Fungsi
Diskusi ide pokok bacaan sebagai berikut. Cara menentukan ide pokok bacaan sebagai berikut. Tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Tuliskan pada kotak yang sudah disediakan. Renungkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasi atau penilaiannya pada kolom berikut. Kamu sudah selesai melakukan pembelajaran bersama dengan guru dan teman-temanmu. Kamu juga dapat melakukan kegiatan bersama dengan anggota keluarga di rumah. Bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Ceritakan hasilnya kepada teman-teman atau guru di sekolah. Nah, kalian sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Apabila kalian mendapatkan hasil belajar di bawah KKM, silakan kalian menyimak pembelajaran kembali. Apabila kalian mendapatkan hasil di atas KKM, silakan kalian melanjutkan ke pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran 2. Salam sehat, selalu semangat, dan terus berprestasi. Sampai jumpa.